Selamat pagi, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan memulai ibadah PKLU. Mari kita buka ibadah ini dengan bersama, mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama mengikuti ibadah PKLU. Biarlah ya Tuhan, ibadah yang kami jalani di pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat serta semangat bagi kami punya kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya mau jadi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Mari bersama mendengarkan litani pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 122, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam ibadah PKLU pada saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan kebenaran firman dalam kitab Roma. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami mohon Roh Allah yang menuntun kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita buka bersama di dalam Roma pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Roma pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol,
aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tetap semangat, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Paulus dalam perjalanan pelayanannya, walaupun ada banyak kendala-kendala yang dia hadapi, dia tetap semangat. Surat Roma ini dari hari Minggu, Bapak Ibu, kita mengikutinya khususnya dalam pasal 15. Dan secara khusus dalam bacaan kita ini, ayat 22 sampai dengan ayat 29 ada harapan. Harapan Paulus untuk mengunjungi jemaat yang ada di kota Roma. Penulisnya adalah Paulus kira-kira pada tahun 56 dan 58 Masehi. Tema di dalam kitab Roma ini, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tempat penulisan di Korintus ditujukan kepada orang Kristen di Roma. Roma saat itu merupakan pusat dan satu kerajaan terbesar yang pernah dikenal oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, rencana Paulus untuk datang ke Roma, kalau kita lihat dalam bacaan ini ayat 22 sampai dengan ayat 24, Paulus merindukan untuk mengunjungi jemaat di Roma. Dalam perjalanan ke Spanyol, dalam bacaan kita tadi, Paulus dapat singgah setelah ia dibebaskan dari rumah tahanan. Kita boleh nanti baca Bapak Ibu di rumah Kisah Rasul 28 dan Filipi 1 ayat 13. Menurut pendapat lain, Paulus dihukum mati di kota Roma. Ayat 25 sampai dengan ayat 26, Yerusalem, Makedonia, Akhaya, Makedonia wilayah di utara Yunani, menjadi bagian kekaisaran Romawi pada tahun 168 Masehi. Akhaya adalah wilayah bagian tengah Yunani, kota Athena dan Korintus terletak di Akhaya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 27 sampai dengan 29, bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Harta rohani itu apa Bapak Ibu? Itulah iman di dalam Yesus Kristus. Harta duniawi mudah untuk hancur. Tapi harta rohani, iman kepada Yesus Kristus, itulah kekuatan dalam kita menjalani hidup. Bapak Ibu, apa warisan yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah harta duniawi saja atau harta rohani yang kita utamakan? Kalau harta rohani, itu akan membuat anak cucu kita tetap setia kepada Yesus Kristus.
Tapi kalau harta duniawi akan membuat mereka bisa berantem satu dengan yang lain. Harta duniawi, saya katakan tidak salah, tetapi jangan menjadi berhala modern dalam kehidupan ini. Harta rohani itulah yang membuat kita menghargai harta duniawi yang kita kumpulkan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus dalam pelayanan dia menghimbau jemaat-jemaat yang ada saat itu untuk memberi bantuan kepada jemaat yang berada dalam kesulitan, yaitu di Yerusalem. Dan orang-orang yang telah mengenal Injil, daerah-daerah yang ia kunjungi, mereka memberi bantuan dengan tulus hati, tidak dengan terpaksa. Bapak Ibu, kalau kita lihat di GPIB, ada banyak bencana-bencana alam yang terjadi dan kita juga saling membantu. Itu hal positif Bapak Ibu yang harus kita teruskan ke depan, bahwa berkat yang kita terima jangan menjadi milik kita saja, tapi berkat itu akan berguna kalau dia mengalir. Artinya apa yang kita terima dari Tuhan, jangan tangan kita, saya sering memberikan contoh, meminta dan meminta. Karena kita sudah lebih dahulu menerima dari Kristus, kita akan menjadi berkat kalau kita saling berbagi. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan Paulus disertai kelimpahan berkat, kuasa kasih karunia, dan kehadiran Kristus. Kapan saja Paulus melayani, berkat ini disampaikan kepada orang percaya. Satu hal Bapak Ibu, kita melayani Tuhan, jerih payah dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang melayani Tuhan dengan tulus dan jujur, berkat-berkat senantiasa Tuhan curahkan. Tapi kalau kita melayani dengan hitung-hitungan, maka bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi banyak keluhan-keluhan yang kita dapatkan. Kita yang melayani Tuhan melalui gerejanya seharusnya mencari kelimpahan yang sama dalam pelayanan yang kita jalani. Saudara-saudara, Paulus menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun ketika mendengar masalah kelaparan, kemiskinan yang terjadi di Yerusalem, mereka tidak menutup mata dan telinga. Paulus berupaya untuk menolong sambil melakukan perjalanan misi. Paulus mengajak beberapa jemaat untuk mengumpulkan bantuan dana bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat di Akaya, jemaat di Makedonia adalah dua jemaat di antara beberapa jemaat non-Yahudi yang ikut membantu jemaat Yahudi di Yerusalem. Dari ayat ini mengajak kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa saling membantu, saling menopang, saling memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang terjadi, diatasi bersama, dasarnya karena kasih Allah. Ciri dari orang percaya adalah saling membantu. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat? Bagaimana dengan kita sebagai orang tua lanjut usia? Saya bersyukur bahwa pengalaman indah di jemaat Bukit Saitun, orang tua lanjut usia, mereka sangat perhatian, sangat peduli, mempunyai waktu berdoa untuk pelayanan. Itu menunjukkan hal positif yang ini menjadi berkat untuk generasi selanjutnya dalam jemaat. Saya sangat menghargai orang tua lanjut usia. Kenapa? Karena orang tua lanjut usia mempunyai waktu untuk menggumuli pelayanan, untuk berdoa bagi pelayanan, bagi keluarga. Kenapa Tuhan kasih umur panjang untuk orang tua lanjut usia? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk orang tua lanjut usia menjadi berkat dalam Mazmur pasal 91, 92. Mengajak kepada kita, Tuhan kasih umur panjang supaya orang tua lanjut usia gemuk, bukan berarti dalam bentuk fisik, tapi iman mereka menjadi kuat, menjadi berkat untuk anak cucu, untuk pelayanan dalam gereja dan untuk masyarakat. Mari Bapak Ibu, di usia lanjut yang Tuhan anugerahkan itu anugerah. Walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak kelemahan, sakit yang dialami, tetapi mari kita lihat kasih Allah. Sebagaimana jemaat
yang ada pada saat itu mereka diberikan kekuatan untuk saling melayani, saling memberi, dan itu juga kita wujudkan dalam jemaat di Bukit Zaitun. Tetap semangat bagi kita sebagai orang tua lanjut usia, dan kita percaya kerinduan harapan Paulus ini untuk melayani jemaat di Roma, Tuhan boleh wujudkan karena kasih Allah. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat, tetap melayani Tuhan, walaupun mungkin sulit kita ketemu berjumpa langsung satu dengan yang lain di gereja, tetapi melalui ibadah di rumah-rumah, Tuhan panggil kita juga untuk saling mendoakan, saling memberikan kekuatan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam Kidung Jemaat 424 bait pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui ibadah PKLU pada saat ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Roma. Harapan Paulus, kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat di Roma, dan melalui kehadiran Paulus kepada jemaat-jemaat, mereka boleh saling membantu satu dengan yang lain, khususnya jemaat yang berada dalam kekurangan, dalam kemiskinan. Jemaat di Yerusalem, Tuhan boleh pakai Paulus untuk menjadi berkat. Berkati kami semua, umat-Mu, secara khusus orang tua lanjut usia. Kami bersyukur umur yang panjang Tuhan berikan bagi orang tua kami dalam jemaat. Tuhan berkati sebagaimana jaminan firman bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia dalam jemaat, pengurus PKLU bersama dengan keluarga dan seluruh anggota. Kami mohon berkat Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan ke depan dalam gereja Tuhan. Walaupun kami sulit untuk berjumpa satu dengan yang lain, tetapi melalui firman Tuhan, melalui ibadah PKLU di rumah kami masing-masing, Tuhan boleh mempersatukan kami, dan Tuhan boleh mengutus kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua orang tua lanjut usia dalam jemaat, bersama dengan semua anggota keluarga, anak cucu yang ada bersama, maupun yang terpisah jarak, kami serahkan dalam pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan kesehatan yang terganggu, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka semua. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran perkawinan sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan dalam gereja Tuhan ke depan. Berkati Inforkom musik gereja yang bersama-sama dalam pelayanan ini, liturgos yang bersama-sama dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Seluruh pelayanan dalam gereja, lingkungan masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami,
Kerinduan kami untuk bersama dalam ibadah pada bulan Desember di gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati dalam kesehatan kami semua dalam pelayanan ini. Inilah ungkapan syukur kami, pemerintah bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita mendengarkan dari Kitab Amsal ayat 28 Kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 baitnya yang pertama. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami sudah memberikan sedikit daripada berkat yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan ini dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Berkatilah setiap majelis yang mengelola persembahan syukur yang kami sudah berikan ini Bapa, agar semuanya dapat berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri dalam ujian Kidung Jemaat 457 baitnya yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di
Juru Selamat, berkatilah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi kami dalam ibadah PKLU pada hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai PKLU sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Selamat siang.